Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan mengulas tentang pemberian obat per oral. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari pemberian obat per oral. Pemberian obat per oral merupakan cara pemberian obat melalui mulut dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat tersebut. Apa tujuan pemberian obat per oral? Yang pertama, pemberian obat per oral akan memudahkan dalam pemberian obat. Yang kedua, proses reabsorpsi lebih lambat sehingga bila timbul efek samping dari obat tersebut dapat segera diatasi. Yang ketiga, menghindari pemberian obat yang menyebabkan nyeri. Yang keempat, menghindari pemberian obat yang menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Apa saja jenis obat yang diberikan per oral? Yang pertama yaitu tablet, yang kedua kapsul, yang ketiga sirup, dan yang keempat puyer. Apa keuntungan dan kelemahan yang diberikan obat per oral? Berikut beberapa keuntungan yang diberikan oleh pemberian obat per oral. Pertama, cocok dan nyaman bagi klien, ekonomis, menimbulkan efek lokal atau sistematik, pemberiannya jarang membuat klien merasa cemas. Dan kelemahannya adalah yang pertama yaitu reaksi lambat, tidak bisa diberikan pada pasien yang mengalami mual, muntah, semi koma, pasien yang akan mengalami penghisapan cairan lambung, serta pasien yang mempunyai gangguan menelan. Bagaimana pemberian obat yang tepat? Yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan alat dan bahan. Sebagai seorang petugas, kita dapat menyiapkan nampan atau pengalas. Letakkan obat pada tempatnya sesuai dengan dosis yang diberikan. Bawa catatan pemberian obat. Sediakan gelas berisi air minum serta sedotan jika diperlukan. Berikut beberapa langkah yang diperlukan dalam pemberian obat per oral. Yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan sangat penting untuk dilakukan sebelum dan setelah tindakan untuk mencegah infeksi yang masuk melalui tangan. Yang kedua, lakukan pengecekan sebelum pemberian obat. Petugas perlu melakukan pengecekan ulang sebelum obat diberikan yang mencakup nama pasien, nama dan dosis obat, cara dan waktu pemberian obat. Yang ketiga, jelaskan prosedur tindakan. Petugas perlu menjelaskan jenis obat yang akan diberikan, dosis, cara pemberian, dan waktu pemberian. Hal ini bertujuan agar klien dapat memahami tindakan yang akan dilakukan oleh petugas. Yang keempat, ada atur posisi pasien. Petugas dapat membantu pasien untuk mengatur posisi yang nyaman saat akan dilakukan pemberian obat. Yang kelima, lakukan pemberian obat. Petugas dapat membantu pasien untuk meminum obat yang telah diresepkan. Yang keenam, lakukan dokumentasi. Petugas dapat mencatat perubahan, reaksi terhadap pemberian, dan juga evaluasi respon terhadap obat dengan mencatat pada buku catatan obat. Apa saja hal yang harus kita perhatikan dalam pemberian obat per oral? Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam memberikan obat pada pasien. Pendidikan kesehatan yang harus diberikan kepada pasien mengenai tujuan pemberian obat, kerja obat dalam tubuh, efek samping obat, waktu, dan frekuensi pemberian obat. Pemberian obat per oral pada lanjut usia harus diperhatikan jumlah dan jenis obatnya, termasuk efek obat yang dapat memperberat kondisi penurunan status kesehatan lansia tersebut. Sedangkan pemberian obat oral pada anak-anak bila perlu dapat diberikan dengan campuran jus, sirup, atau madu untuk menimbulkan rasa enak. Obat oral paling mudah diberikan pada bayi dengan sendok, cangkir plastik atau penetes, atau sepuit plastik kecil. Teknik pemberian oral bisa secara langsung, sublingual, dan juga bukal. Teknik sublingual adalah obat yang cara pemberiannya ditaruh di bawah lidah. Tujuannya adalah agar efek yang ditimbulkan bisa lebih cepat karena pembuluh darah di bawah lidah merupakan pusat dari sakit. Sedangkan teknik bukal adalah obat yang diberikan di antara gusi dan lapisan dalam pipi mulut. Daerah ini termasuk kantong bukal.
Obat biasanya diberikan di area bukal bila diperlukan agar efeknya cepat atau saat anak tidak sadar. Demikian tadi penjelasan saya tentang pemberian obat melalui oral. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.